itu akan di jungle tadi. Iya, ternyata ini akan dia arah dari XP laner. Seperti biasa, Sorizo Gaming. Dan Balmond bisa aja diambil loh, lalu untuk dari mid lanernya bisa berubah ke itu. No, Tapi ternyata itu dia. Lunox lah. Ini kayak fix banget ke arah Julian jungle. Karena kita tahu Fix kan power untuk sekarang. dari jungle roamer ini Ini bakal pick berjalan. over nih. Iya, main pick off kayak biasa. Pick Main over di mana kan mereka ada. tuh bakal coba buat amanin untuk early rotationnya. Entah ke arah XP laner, ke arah gold laner. Ini adalah dua rotasi yang bisa dimainkan dengan Natalia Julian. Karena kita tahu powernya dengan chain dan juga silence power ini benar-benar mengerikan banget, apalagi ada execute. Wow, semangat para Indonesia dan Inggris Caster, dan juga semangat buat kalian di rumah dan juga yang di EPL Arena. Oke, EPL Arena, kita bakal menjadi saksi apakah Bigetron atau Geekfam yang akan mendapatkan kemenangan kali ini. EPL Arena, tepuk tangannya! Berhasilkah Geekfam menurunkan Bigetron atau berhasilkah Bigetron menampar keras Geekfam kalau mereka bukan sembarang robot? Ya masalahnya kalau sampai secure Geek nih. bisa mengalahkan ini. Itu dia. Ada Rebellion juga yang full senyum. Dan jangan lupakan, kalau ini Bigetron Alpha yang menang, Ya. Bigetron sudah bisa dibilang nantinya perlahan-lahan nih Oke. mulai beranjak dan ingin lebih secure lagi Betul. ke arah playoff. Oke, kalau begitu sekarang kita lihat lagi dari masing-masing junglernya pun sudah melakukan pattern farmingnya masing-masing. Udah dengan purple buff yang diamankan, orange buff juga langsung dituju. Tapi Baloiski dengan Natalinya udah bergerak aja di bagian tengah. Ada dua player tepat berada di depannya, harus berhati-hati. Tapi hanya colekan-colekan, hanya poking damage saja, hanya cicilan-cicilan karena di balik sebuah cicilan disitulah terdapat banyak tekanan. Di balik Benar. sebuah cicilan, itulah banyak sebuah pengeluaran. Dan di balik sebuah cicilan ada juga secercah harapan. Tapi ternyata tidak ada pendapatan. Tapi nampaknya di arah bottom lane, apakah mereka akan mendapatkan first blood? Karena Baloiski akan mengawal pergerakan dari seorang Kaye dan juga Moreno. Invasi yang dilakukan ini terlalu membuang waktu kalau gue pribadi. Dan ini kita bakal sebentar lagi lihat talent prediction by Axe. Ternyata sekarang Mirko ada temannya Regoni di sana dengan Bigetron, dan sedangkan caster lainnya Eterna bersama dengan caster Indonesia menuju ke arah Geek Fame. Oke, Jana Kitty. Julian masih melakukan farmingnya, udah level 4, siap untuk melakukan sebuah invasi pula. Tapi mereka lebih berfokus untuk bisa mengambil ke arah motor jungle, tapi di area yang berbeda. Tertangkap basah untuk kali ini dari Baloiski. Ada 3 player yang tepat berada di depannya. Ya, Ki dari tadi udah benar-benar mirror apa yang dilakukan sama Baloiski, sehingga Baloiski tidak bisa menekan ke arah Marki. Karena dia tahu di sini Sadera akan menjadi sebuah malapetaka nantinya ketika udah mulai masuk ke arah team fight. Ketika ada heavy crossbow. Dan ini Marki dengan blazing duetnya, dia bisa di meltdown loh. Ya, Bahayanya itu. Bukan hanya itu aja. Yang di sisi yang cukup berbahaya adalah di mana seorang Baloiski ini bakal ditekuk oleh seorang KYY. Karena dengan adanya minimalisir satu buff poking damage dan bahkan di depan sana flicker terus digunakan seorang KYY. Dan terus bisa diamankan seorang Messi, balikan kembali ke arah Baloiski dan take down. Jarak kill dia akan menjadi pilihan kedua dan bahkan double kill. Dapat oleh bermain dari tim Bigetron Alpha. 2 point kill yang sangat mahal. Sorizo mendapatkan lebih bebas dari segi melakukan cutting minionnya. Dari top lane, surprise attack, Max is coming dan sprint dilakukan oleh seorang Luke mencoba menyelamatkan dirinya, tapi tercancel. Oh my god, don't run Wolf King benar-benar membuat seorang Luke kalau kali don't run Wolf Luke. Itu pas banget sih momentumnya. Ketika memang dia ingin melakukan Falling Star Moon dan kita tahu udah sprint. Jadi mau tidak mau di sana tercancel untuk Falling Star Moon-nya, dan look di sini dengan hybrid Dragon yang dia miliki ternyata masih belum sempat untuk memberikan sedikit daya tahan lebih ketika ada 3 member dari Bigetron Alpha yang melakukan tekanan di arah top lane. Oke, melihat tekanan yang cukup baik, tapi Sadera kali ini juga dia dengan moving speed-nya, tapi udah ada posisi yang berbahaya. KYY akan coba di-take dari execute, agak berat, mendapatkan hotpoint. Hotpoint dari hotpoint. KYY memberikan momentum untuk seorang Max. 4 point kill diamankan dan bahkan membuat pergerakan yang bebas untuk seorang Marquez. Itu mahal banget sih. Bagus banget ya. Itu mahal banget. Itu dia momentum. Ki selalu membuat momentum karena ini adalah kunci dari Bigetron Alpha. Kita tahu sendiri dengan Ruby play-nya
Dia mempertahankan tubuhnya dia. Dia bikin item tank dan ini ada Tenacity. Itu yang paling aku bahas. Tenacity-nya benar-benar jadi poin penting ketika execute tidak maksimal dan Baleski. Oke, Marki mau kemana? Masih ada battle mirror, tapi kalau kita lihat Karaki 6 assist dari 7 total poin kill sementara. Ini 92% kill participation di awal game tentu akan membuat bagaimana Ruby ini jadi powerful dan Marki. Oh, stiker itu. Sonic time. Baleski. Kali ini Baleski. Niatnya ya sepertinya. Marki udah tahu niat rencana jahat dari Baleski dan akan melepaskan Marki begitu saja. Tapi dari Path Play dengan para pemain dari tim Geek mereka mencoba melakukan dive in. KYY mencoba dipasang. Blazing Duet dan ternyata kickingnya gagal. Ini rugi banget. Karena di sisi sebaliknya mereka mendapatkan turret. Mereka bisa objektif mendapatkan Sarton dan bahkan hanya mendapatkan KYY di waktu yang sangat lama. Rugi, kalau menurut aku rugi bandar. Oke, hanya saja sekarang mereka bisa memaksakan juga di area bawah untuk bisa menghancurkan pula ke area outer turretnya. Platingnya udah selesai, shieldnya sudah hilang, turtle tadi udah hilang pula, sedikit lagi Petrisa dan outer turretnya akan hancur kah? Dan benar akan hancur. Tapi bukan itu 40 pilihan utama Najana Guilty. Tidak ada yang bisa diselamatkan lagi dari seorang turret yang setidaknya memberikan hadiah terhadap seorang Big Hit Nava dengan Najana Guilty ditumbangkan. Purple Buff akan nyala. Kalau Purple Buff kali ini nyala ini sangat menjadi salah satu ketertinggalan gameplay moving road. Penetrate Blacker again, KYY membuat Land of Dawn bergetar. Purple Bomb dibuka dan ini yang baru saya sounding dan bahkan dari belakang sana Sorizo udah tidak bisa menyelamatkan dirinya. Moreno masih mau lebih. Baleski dilumpuhkan dari pergerakan dari Recall dulu deh. Tas dan di arah belakang Marki menggunting pergerakan di sana Sadera. Oke, saling berbalas saja dari masing-masing poin killnya semakin tinggi, mendadak naik nih dari CC permainannya. Ini kalau dijadiin film namanya maju kena mundur kena. Apalagi ditambah dengan power dari Geek Farm yang ini hanya mengandalkan ganking. Otomatis kalau gankingnya digagalkan dan 2 kali loh digagalkan oleh Ki, sehingga Bigetron Alpha leading jauh banget dari segi goldnya 5.000. Walaupun kita melihat di sini lihat instan bahkan dari Max-nya. Oke, tapi problemnya bukan di situ. Problemnya adalah di mana seorang Marki ini dia udah menjadi prematur. Sorizo menuju ke arah QT. Dari Max mencoba menyelamatkan dirinya Baleski. Ini tidak mempan dengan physical attack, tapi ternyata sword enhance-nya gak berhasil mendecoy pergerakan Sorizo dan bahkan dari Sorizo kali ini yang berhasil mendapatkan 2 point kill atas Bigetron Alpha. Moreno sang eksekutor membuat lumpuh 2 pemain Geek Farm yang gak bisa lagi dibendung dan bahkan Baleski dengan eksekusinya berhasil membuat Marki di takedown. Oke, seperti tadi dengan Bloodlust yang memang sudah ada di dalam tubuh dari Sorizo membuat dirinya jauh lebih pede lagi melakukan team fight. Lifesteal yang kenceng banget, deres banget, follow up yang gak pernah telat di game yang ketiga ini membuat mereka jauh mendominasi dari Bigetron Alpha. Iya, tapi mereka harus berhati-hati sih karena permainan dari Geek Farm ini nantinya di late game lebih powerful ketika kehadirannya bakal benar-benar on point dari main front to back. Sehingga Ki dengan satu-satunya stopper dari Bigetron Alpha ini bisa menjadi malapetaka kalau dia yang harus tumbang duluan. Dan ini dia pick off balasannya. Oke, pick off balasan yang bakal coba diberikan oleh pemain tim Geek Farm kali ini nampaknya tidak cukup impactful. Tapi KYY again and again dia bakal coba dipaksa di fight atau di pick off. Rugi banget dengan Tenacity ini salah satu emblemnya mungkin udah cukup jarang digunakan. Jarang. Karena rata-rata sekarang mainnya conclusive blast. Habis itu mainnya pull up yourself together. Dan buat damage deal by up sekarang Max lagi mengungguli dengan instant poinnya dari tadi 24.000 damage deal. Moreno yang menyusul juga di urutan yang kedua dan urutan yang ketiga Sorizo. Dari tadi ya dia selalu menjadi salah satu sosok yang bisa memberikan dealing damage dengan sangat amat tinggi. Dan sampai sekarang Pakito kita tahu Pakito bisa nembusin loh karena Esmeralda apalagi dengan Jeb yang pasifnya lagi nyala kayak tadi. Iya, bukan hanya itu aja. Baleski yang sedikit sulit kali ini. Dia yang cukup bingung kenapa. Ketika dia masuk ke dalam pergerakan dari seorang Marki, Marki tahu di cover KYY, di cover Moreno. Itu udah dari game yang sebelumnya. Tapi yang dia lebih bingung lagi ketika mencoba untuk menghadang core atau hard carry dari Max. Dia immune Profesor. Itu yang cukup berat. Basic attack-nya immune. Basic attack-nya immune. Sedangkan Max mau ada smoke sekalipun apapun di depan sana, damage-nya tetap masuk. Damage-nya tetap masuk terhadap seorang Baleski. Beberapa skillnya bakal tetap masuk. Seperti Dance of Blade juga kita tahu bahwa itu adalah magical damage. Dan nanti ketika 3 hit sudah keluar dari salah satu sosok Karina ini, Max, dia bisa memberikan true damage. Itu yang paling penting sebenarnya. Iya.
Perbuatan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha membekuk dari sisi top lane-nya. Tapi konsel telah digunakan. Backstep akan coba dicari siapa yang ada di depan sana. Nampaknya tidak ada. Ternyata insting dari Elzura. Dia udah mencium bau-bau rencana jahat para pemain di tim Bigetron Alpha. Tapi ada satu hal. Tidak ada recall dari kedua pemain tim dari Filipina kali ini yang bermain di Kickpump. Mencoba untuk melakukan ganking terhadap tim Bigetron Alpha. Dan kalau dia berhasil mendapatkan seorang Marky, ini menjadi satu buah gold yang mahal. Jana Kitty memilih untuk mundur karena akan terdeteksi dengan adanya orange buff. Ketika Marky jadi pilihan, gak berhasil. Ternyata Marky mencium bau-bau Baloyski. What time is it? It's to run away. Kabur! Ini saatnya kabur! Langsung aja dia berhasil pergi tadi dengan satu Double mirror image yang dia punya. Tapi depan berdiri what? Sorizo terlalu dalam seperti yang masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Kick hingga membuat dirinya pun menghilang. Namun satu Lord masih didapatkan. Tapi Luke dipaksa banget oleh Max untuk bisa langsung di take down. Ya, apalagi dia juga udah selesai dengan Blood Wings. Dan jadi itu adalah magical damage tertinggi juga untuk item yang dimiliki sama Max. Sehingga 6 poin kill ini udah menjadi bonus dengan item yang begitu mahal. Dan tadi satu dari Sorizo ditumbangkan. Namun balik lagi ditumbangkannya sebelum Lordnya muncul dan sebelum Lordnya didapatkan. Jadi ketika Lordnya muncul, Sorizo masih bisa fight 5 lawan 5. Kalau menurut gue pribadi sebenarnya Sorizo juga tidak terlalu offset karena kita tahu gameplaynya akan seperti itu. Iya, pick off-nya akan selalu ada di jungle dan river. Iya benar, dan ditambah lagi dengan adanya Sorizo yang lagi di pick off tandanya tidak bisa mendorong, tapi ternyata Sorizo still survive. Heavy left jab kali ini dan ternyata mencoba dibalikan keadaannya. Sorizo nggak mau masuk lebih dalam lagi. Jana Kitty mencoba dilumpuhkan, tapi Moreno nampaknya tidak mau itu. Dia ingin sabar dan stucknya nggak bakal dipaksa untuk dapetin seorang Jana Kitty aja. Karena fokusnya menuju ke arah depan. Langsung ada seorang Marke. Win of Nature depan akan membubarkan para pasukan Kickbomb. Dipukul mundur. Pasukan Kickbomb kali ini mereka harus dengan sabar melakukan clear minion. Karena power dari Bigetron Alpha terlalu kuat. Baloyski masih bola dan ternyata Marke gak bisa selamat dari game. Dilakukan oleh Baloyski. 1 tukar 1. Romer tukar gold laner. Setidaknya di posisi under kali ini itu cukup adil. Oke, level 15 sepertinya untuk kali ini jauh banget atributnya dan Luke langsung berhasil diamankan sementara dari satu Novedat yang mendapatkan pula ke arah pemain dari Kickbomb yang berbeda dan kali ini Bigetron Alpha begitu mendominasi. Tapi Max ternyata terlalu dalam nampaknya. Damage yang diberikan menuju ke arah turret. Kali ini membuat seorang Max harus ditumbangkan di sana. Posisinya untung dia tumbang. Setidaknya Kickbomb punya nafas. Shutdown-nya mahal. Yang dapat Sadera dan Sadera udah selesai dengan Win of Nature. Jadi nanti Marky ketika jump in dengan Blazing Duet udah ada satu kendala yang nanti bisa dihalau oleh Sadera, yaitu adalah Win of Nature. Namun buat Malefic Roar-nya ini akan nembusin ke arah Ki dan juga ke arah Max itu sendiri karena kita tahu dia bikin Holy Crystal, dia bikin ke arah Blood Wings tapi tidak ada concentrated energy. Jadi tidak ada pertukaran dari segi lifesteal-nya. Sehingga magical damage yang diberikan sama Max tinggi tapi tidak ada serangan yang bisa di-convert menjadi durability. Sehingga Max sangat tipis sekali di sini dengan item yang dia punya. Alright, dengan posisi seperti ini nampaknya dari seorang Sadera ini kayaknya akan ke arah Athena Shield ya. Sebelum di bawah menit ke-15, di atas menit ke-15 dia udah harus shifting, itu berubah menjadi ke arah Immortality. Immortal itu item respect udah tepatnya. Item respect, betul banget Kiki yang dilakukan dan yang aku suka adalah Baloyski. Bener-bener dia nggak peduli dan dia tidak takut dengan adanya gameplay dilakukan, tapi terdeteksi nampaknya pergerakan dari Baloyski. Mencoba untuk melakukan sedikit buy time dan tergocek begitu saja. Baloyski kali ini benar-benar membuat para pemain tim Kickbomb mereka membuat waktu yang besar. Mereka harus mendapatkan Lord karena ada satu buah ludok tanpakan. Marky bersama dengan KYY kali ini mencoba untuk menumbangkan posisi di balik sana. Jana Kitty harus mau nggak mau. Oh my god, Jana Kitty gagal memanfaatkan waktu yang dibuat oleh Baloyski. Sia-sia semua yang telah dibangun dari nol. Baloyski di bottom lane. Retribution Max merubah segalanya tebakan Kickbomb kali ini di dalam kehancuran. Karena waktu yang telah diberikan semuanya sia-sia. Gak bisa perbedaannya Jana Kitty levelingnya untuk Max ini udah jauh banget. Belum lagi untuk Max damage monsternya jauh lebih besar pula. Level 15 Demon Slayer. Waktu nggak sempat. Bukan itu problemnya, mereka nggak langsung fokus ke Lord. Mereka coba ngejar Max. Mereka sempat lepas. Fokus ke Max, harusnya mereka fokus ke arah Lordnya. Waktunya ya udah
menjadi satu miskalkulasi lagi, misdirection lagi, sebuah miskomunikasi lagi di mana panjang banget tadi waktu yang diberikan oleh Baloy. Sebanyak itu dia ngebayang time guna untuk bisa membuat dan juga rekan-rekan yang berbeda selamat. Best surat dipecahkan. Ini bencana untuk Kick Fam. Dengan power yang dimiliki dari Jimmy Gatron Alpha, mereka mencoba untuk mendapatkan lepas Sandera terperangkap. Tidak ada Sandera. Dan ini tandanya akhir untuk para pemain dari tim Kick Fam. Karena Azura juga tumbang. Ini bencana. Waktu yang dibuat Baloyski ternyata sia-sia dan pangkat 13 menit. Oh no, sayang sekali. Bukan Savage Professor. Mania. Almost is never enough. Almost is never enough. Sebuah senyuman langsung muncul dari Koet. Hampir Savage. Hampir savage. Hampir Savage. Dan ini adalah sebuah pembuktian bahwa Mark semakin matang dengan Retribution-nya, apalagi levelnya dari unggul 3 level. Dengan pergerakan Retribution yang sangat on point. Dan Baloyski, nice try banget. Dia sudah membeli waktu di area bottom lane. Itu mahal banget. 4 pemain dibuat kocar-kacir dengan momentum dari Natalia ketika dia ternyata memberikan waktu yang sangat amat lama di area bottom lane dan melihat Marky yang sempat menumbangkan karena Baloyski ini kayak bener-bener cukup emosional dengan kita tahu mereka adalah dulunya teman, sekarang menjadi lawan. Tapi lihat gak tadi ketika seorang Marky tunjuk-tunjuk Max, maaf ya, saya PC gua ambil. Sana satu hit terakhir itu cuma Iya. lihat gak?